Nah, secara osjubedil, Megawati bagus. Kenapa bagus? Bayangkan partai terbesar, berkuasa, ya, bahkan Jokowi petugas partai dari PDIP. Di dalam menentukan capres, Megawati tidak pilih puan. Oh, itu selama diragukan orang ya? Iya, kan dulu cenderung lah ini pasti puan lah gitu. Iya. Nah, kita harus objektif. Jadi di dalam penentuan capres dia pilih Ganjar. Nah, nanti sisi lain Ganjarnya gimana soal lain. Tapi saya soroti jiwa objektivitasnya dari Megawati. Istiqomah dia ya? Ya, di situ bagus. Dengan pendiriannya. Nah, bagus. Nah, yang kedua, dibuktikan juga dengan pilihan wapresnya. Dia nggak lagi pilih puan. Padahal puan anaknya loh. Ketua DPR sekarang. Nah, namun pilihan kepada Ganjar dan Mahfudnya ini kita perlu kritisi. Tapi pilihannya udah hebat ya. Jatuhkan pilihannya kepada Ganjar dan kepada Mahfud ini yang kurang tepat secara prestasi. Ya, prestasi. Karena dalam politik itu ukurannya adalah prestasi, Bos. Apa prestasi dia? Apa kualitas dia? Apa inovasi dia? Dalam memimpin. Kata kunci memimpin adalah merubah. Memimpin itu merubah. Keadaan tidak baik jadi baik lewat seni kepemimpinannya. Pernah misalnya mimpin Gubernur Jawa Tengah, ya kan, Ganjar. Lihat prestasinya, lihat kreativitasnya, lihat inovasi-inovasi yang dibangunnya, lihat track record karya nyatanya apa gitu loh. Itu yang penting ya. Nah, mungkin menurut oleh karena itu apa tuh yang paling perlu kita kritisi tentang figur Ganjar ini? Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Peace dan Khas Channel dengan Prof. Egy Sujana. Sehat-sehat, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Bisik-bisik politik kenegaraan ini kita dalami dengan Prof. Egy Sujana ini semakin tajam nih. Iya, gimana? Gimana, Prof? Situasi perpolitikan terkini nih, terutama capres dari PDIP yang perlu kita sedikit ya bincang-bincang ya. Ya, kalau PDIP ada objektivitasnya yang bagus, dalam konteks perilaku Megawati. Orang mungkin nggak suka ya, tapi saya konsisten dengan teori saya. Saya punya teori, profesor saya ini osjubedil, objektif, sistematis, toleran. Ini cara berpikir ilmiah. Harus ditopang oleh jiwa yang jubedil, jujur, benar, adil. Jadi saya gabung jadi satu, menjadi pola pikir dalam mekanisme berpikir secara ilmiah. Osjubedil, itu teori saya. Jadi kalau Einstein teorinya relativitas gitu loh. Archimedes teorinya tentang tekanan udara ke dalam air dan sebagainya. Teori saya osjubedil. Gitu. Nah, secara osjubedil Megawati bagus. Kenapa bagus? Bayangkan partai terbesar, berkuasa, ya, bahkan Jokowi petugas partai dari PDIP. Di dalam menentukan capres, Megawati tidak pilih puan. Itu selama diragukan orang ya? Iya,
kan dulu cenderung wah ini pasti Puan lagi. Iya. Nah, kita harus objektif. Jangan kebencian kita kepada satu kaum buat kita berlaku tidak adil. Kan sudah dikasih tahu Al-Maidah tadi, ayat 8. Jadi di dalam penentuan capres dia pilih Ganjar. Nah, nanti sisi lain Ganjarnya gimana soal lain. Tapi saya soroti jiwa objektivitasnya dari Megawati. Istiqomah dia ya. Ya, di situ bagus. Dengan pendiriannya. Nah, bagus. Ya. Nah, yang kedua, dibuktikan juga dengan pilihan wapresnya. Dia nggak lagi pilih Puan. Ya. Padahal Puan anaknya loh. Ya, ketua DPR sekarang, ketua DPR. Khawatir dinastinya habis ya. Khawatir dinastinya habis, istilahnya terah Soekarno hilang. Iya. Dia nggak peduli itu. Mau terah Soekarno hilang kayak nggak ada urusan. Tapi dia lihat objektivitasnya menurut dia Mahfud yang bagus. Karena Menko Polhukam dan lain sebagainya. Bahkan sebelum itu dia zaman Gus Dur juga jadi menteri kan. Menteri Pertahanan, betul. Menteri Hukum dan HAM lagi. Nah, tapi kan sudah kita bahas. Ketua MK lagi ya pernah. Ketua MK lagi. Udah kita bahas tadi kan. Di season lain tadi. Segudang pengalaman ya. Tapi carut marut hukum ya dia tanggung jawab itu. Dia yang punya. Ada plus ada minus. Iya, ada plus ada minus. Nah, namun pilihan kepada Ganjar dan Mahfudnya ini kita perlu kritisi. Jadi pilihannya udah hebat ya. Jadi itu bukan partai yang sifatnya tidak objektif gitu loh. Dia objektif di situ. Karena objektif itu lawan katanya subjektif. Nah, kalau subjektif itu kan Puan anak gue pilih Puan dong. Logika orang begitu dalam konteks nepotisme juga. Jokowi aja begitu, pilih Gibran coba. Tapi kan semua juga tahu bahwa antara Gibran Ganjar dengan Ibu itu kan ada semacam perjanjian juga kan, tidak bukan cek kosong kan? Enggak, itu pasti. Cuma maksud saya pilihan awal gitu, hatinya itu kok, pikirannya itu kok bukan ke anaknya gitu loh. Itu yang saya relatif bagus lah gitu. Ya karena kenyataan ya. Waktu itu kan awal-awal kan Mbak Puan kan begitu pengen juga lah, kepengen nggak juga. mungkin nggak. Dia Menko udah, Puan, DPR udah, ya mau ngapain lagi? Wah, pres kayak berarti kemarin kan waktu maunya presiden kan, malah. Iya, presiden kan berharap banget, tapi kan begitu tidak mendapat sambutan dari masyarakat bawah, otomatis kan disitulah objektifnya Megawati, tidak maksakan diri. Betul. Oke, jadi kita imbang ya. Dalam hal ini bagus. Tapi jatuhkan pilihannya kepada Ganjar dan kepada Mahfud ini yang kurang tepat secara prestasi. Ya, prestasi. Karena dalam politik itu ukurannya adalah prestasi, Bos. Apa prestasi dia? Apa kualitas dia? Apa inovasi dia? Apa kreativitas dia? Karena ini untuk pemimpin, Bos. Tapi kalau kita untuk lihat bangsa. Ya kalau kita lihat ini kan semua capres-cawapres ini kan idaman mereka kan masa NU yang begitu banyak sekali, itu yang jadi rebutan kan. Maka mungkin pilihannya ke Mahfud itu gara-gara NU-nya mungkin. Gimana? Enggak. NU enggak ikut Mahfud. Enggak, itu yang dilihat kan setidaknya kan ikut PKB. Ikut PKB. Tapi iya dong. Walaupun 1-2 mungkin ada yang itu 1-2 ada nggak mungkin enggak. Manusia itu kita aja Islam 73 golongan pecah cuma satu. Jadi kita jangan analisisnya ke situ. Itu tidak objektif, tidak osjubedil lah kalau teori saya itu. Jadi secara osjubedil, kenapa saya bilang kurang tepat atau bahkan tidak tepat ya? Itu dilihat dari tadi prestasi, kemudian kreativitasnya, kemudian inovasinya, kemudian track recordnya dalam memimpin. Kata kunci memimpin adalah merubah. Memimpin itu merubah. Keadaan tidak baik jadi baik lewat seni kepemimpinannya, leadership namanya. Jadi kalau si Fulan mimpin, pernah misalnya mimpin
Gubernur Jawa Tengah, ya kan, Ganjar. Lihat prestasinya, lihat kreativitasnya, lihat inovasi-inovasi yang dibangunnya, lihat track record karya nyatanya apa gitu loh. Itu yang penting ya. Gitu ya. Nah, mungkin menurut oleh karena itu apa tuh yang paling perlu kita kritisi tentang figur Ganjar ini? Gini. Tadi saya mengatakan kepemimpinan itu kemampuan dirinya untuk merubah keadaan. Yang tidak baik jadi baik, yang sudah baik jauh lebih baik lagi. Yang kurang sejahtera jadi sejahtera, yang sudah sejahtera jadi makmur, gitu loh. Harus ada peningkatan, seperti hadis Nabi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari ini, hari esok harus lebih baik dari ini. Itu hebatnya Nabi itu. Itu artinya apa? Prestasi. Kreativitas apa yang ditimbulkan, inovasi-inovasi apa yang dimunculkan. Selama beliau mimpin ya, 2 periode ya. Dalam konteks pendidikan, saya kritik juga ada satu capres yang membicarakan pendidikan itu diukur dari pertumbuhan. Pertumbuhan lebih banyak untuk ekonomi, untuk tanaman. Kalau pendidikan itu dilihat dari karakter. Karakter apa yang berubah dari untuk orang yang dididik. Nah, Islam mengajarkan orang harus jaga diri dan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu Islam. Kan kita ini Islam, PKS kan Islam. Bagaimana? Daya pandangnya harus begitu. Jadi dengan begitu, bagaimana cara mendidiknya bukan ditumbuhkan. Bukan juga dicetak, tapi dididik. Ya kan, dididik. Nah, dididik ini mengacu kepada Rabbul Alamin. Rob. Dalam kata Rob, ada kata bisa dia menciptakan, kata Rob juga bisa mendidik, kata Rob juga bisa memelihara. Jadi anak didik kita harus terdidik menjadi orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa, gitu loh. Orang Indonesia dididik dalam konteks di samping iman dan takwa, orang yang punya kualitas. Kualitas dirinya itu meningkat lewat apa? Pendidikan lagi. Nah, dengan kualitasnya meningkat, orang itu kreatif dalam bidang ekonomi. Orang itu inovasi, banyak gagasan-gagasan, inovasi-inovasinya dalam konteks politik. Dalam konteks hukum, dia punya jiwa yang takwa, taat, tunduk patuh. Nah, itulah kualitas namanya yang muncul menjadi anak didik. Gitu? Nah, dilihat dari segi itu, Jawa Tengah, lihatlah pendidikannya. Ya, juga banyak tentang pornografinya yang begitu meranda, dan tentang perceraian yang tinggi di Jawa Tengah itu karena persoalan ekonomi, ya, karena banyak yang jadi miskin gitu loh. Bahkan dalam ranking Jawa Tengah juga masalah besar itu soal kemiskinan. Nah, ini kan 2 periode Ganjar mimpin. Prestasinya apa untuk Jawa Tengah itu apa? Gitu? Ada prestasinya. Apa tuh? Miskinan. Bokep juga kali. Jadi kemiskinannya begitu hebat, kok jadi malah dipilih jadi calon presiden. Nah, ini satu hal yang memprihatinkan. Itu yang saya maksud. Apakah Ibu Mega melihat ini, saya tidak tahu. Tapi mungkin sesuainya dilihat ada kelebihan yang luar biasa. Ya. Yang kita nggak tahu nih. Kalau kita nggak tahu ya nggak bisa kita sebut. Kita kagak tahu. Ya, mau nyebut apa coba? Coba tinjauan orang lain. Ya, namanya kan juga politik kan. Iya, kan maksudnya, bagaimana mau menang itu kan, mungkin banyak penggemarnya, banyak ininya. Orang-orang Ganjar, saya sama Ganjar ini bersahabat juga, pernah lah kenal lah paling tidak, ya kan. Waktu tahun 2013 saya ini calon gubernur Jawa Timur dari independen, nggak pakai partai. Ganjar dari Jawa Tengah. Jadi waktu pidato politik di
di Jawa Timur, dia hadir itu. Karena lawan saya orang dari PDIP, dari Khofifah juga, dan Karwo. Pak Dekarwo. Itu lawan gubernur saya, Jawa Timur, pernah saya bertarung. Memenuhi syarat lah. Maksudnya bisa tampil menjadi cagup. Tahun berapa tuh, Bro? 2013. Oh, belum lama ya? Belum lama juga, saya independen. Mau gini-gini calon gubernur juga rupanya. Udah pernah resmi. Jadi habis itu saya pernah dikawal polisi, 4 polisi kawal kita resmi. Kayak Anies sekarang udah capres dikawal polisi dia. Iya, kemana-mana ya. Oh iya dong, itu kan capres. Jadi kembali ke prestasi, kembali kepada kualitas, kembali kepada inovasi, kreativitas. Kita tidak melihat dari sumber daya yang ada di Semarang itu sebagai kota dari ibu kotanya Jawa Tengah, ya kan? Dan juga seputar Jawa Tengah lainnya, penduduknya yang jutaan itu tidak teragregasi, gitu, meningkat dari sudut kesejahteraan. Kesejahteraan itu saya bagi 6, Bos. 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 perumahan, 4 lapangan kerja. Ini yang disebut sejahtera lahir. Jadi orang kalau ngomong sejahtera apa ukurannya? 4 ini mestinya. Yang lahir. Nah, sejahtera batin kan kita harus lahir batin. Sejahtera. Ada 2. 1, ekspresi melaksanakan agamanya itu tidak terganggu. Yang wanita mau pakai jilbab, terus ngelamar kerja di mana nggak boleh diganggu mestinya. Kebebasan beragama. Ini ada perusahaan-perusahaan yang kurang ajar, orang pakai jilbab nggak boleh kerja. Kurang ajar itu namanya. Batinnya terganggu, batinnya tersiksa. Kemudian kita ekspresi kejujuran, kebenaran dan bebas berserikat berpendapat sebagai pasal 28 huruf E UUD 45 ditangkap waktu demonstrasi, digebukin, dipentungin, nggak sejahtera batinnya itu. Mahasiswa nggak sejahtera karena banyak yang ditangkapi. Saya buruh juga, ya, kader saya itu Daeng Wahidin itu PPMI juga dipentungin pernah dia, ya, dalam konteks demonstrasinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana kita mau sejahtera batin? Saya ngomong pemilu curang aja ditangkap, di penjara. Sampai hari ini saya masih jadi tersangka. Oh ya? Makar, belum diadili. Sudah 5 tahun coba. 5 tahun. Ya. Bagaimana penegakan hukum begini? Mungkin ini produksi apa? Menko Polhukam siapa? Waput tadi, Wapres. Itu harus dikelirkan mestinya ya, secepatnya ya. Bukan harus dikelirkan dong, ini kan hak asasi manusia. Ya kan mungkin mesti dikelirkan kan. SP3 atau apa namanya kan. Iya mestinya. Supaya selesai kan. Harus. Jangan digantung-gantung kan. Harus. Ya kalau digantung-gantung ini kan nggak bagus juga kan buat pendidikan politik ya. Nah, Menteri Pertahanannya Prabowo harusnya bantu urus dong, saya bela dia. Itu mestinya saya dikelirkan statusnya sudah tidak tersangka. Karena mau apa saya disebut makar? Masih sibuk urusan. Kalau makar itu makan roti bakar saya sering, makaroni saya sering. Profesi nanti aja dah, gitu nggak, nanti aja pelan-pelan gitu loh. Jadi penegakan hukum dalam konteks perspektif Ganjar dan Mahfud yang kondisi objektifnya sudah kita bahas tadi sebelumnya kan di episode yang lain. Sekarang saya tegaskan kepada Ganjarnya, nggak bisa merubah keadaan yang mendasar. Belum lagi kasus Wadas, katanya udah ada yang diganti 11 miliar, saya dengar di medsos gitu-gitu. Tapi masih banyak yang protes, banyak yang Ya kalau ngomong soal kasus. Dan terakhir lagi kaitannya juga dengan Mahfud ini, Rempang Galang coba, bayangkan coba. Israel tahun 1948 belum ada Israel. Dia klaim, dia ambil, dia rampas tanah Palestina. Oke? Tapi dia sayang sama rakyatnya. Dia kasih rakyatnya kan. Dia bikin negara Israel tahun 1948 tuh. Nah, bandingannya Rempang Galang, pemerintah Indonesia, rejim Jokowi ngambil tanah rakyat buat aseng.
buat asing juga. Lebih sadis mana juga. Ya. Menkonya siapa? Mahfud. Ya. Mahfud bilang apa? Oh itu bukan diambil, dikosongkan. Oh, Masya Allah. Tapi sampai bagaimana logika kalau kita lihat begini, gitu? Kondisi terkini tentang Repang masih tarik menarik ya. Oh iya. Saya masih panjang ceritanya. Kayak begini contohnya. Itu kan 17.000 hektar. Hektar ya. Untuk bikin pabrik kaca. Masa sih pabrik kaca sampai 17.000 hektar buat apa gitu? Katakanlah 1.000 hektar aja cukup itu. Mungkin 100 hektar aja cukup. Mungkin ada tujuan lain yang terselubung kita nggak tahu. Itulah. Dan juga jangan lupa bahan bakunya kan pasir. Saya ngerti betul, saya ekologi ngerti, saya doktor saya bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, jadi paham betul bagaimana sumber daya yang pasir ini bisa dikeruk habis dan non renewable gitu. Jadi tergerus habis. Tidak ada gantinya ya? Nggak ada, non renewable. Susah. Oleh karena itu nanti peristiwa ekologi lingkungannya bisa berantakan. Belum sosial budayanya. Kalau kembali sekarang sosial budayanya terlambat. Karena masyarakat perikanan itu kan mesti dekat laut, masa dipindahin jauh. Walaupun dikasih tanah 500 meter katanya. Ya, dikasih ini, tapi bagaimana? Budaya dia tidak mendukung, dia senangnya dekat-dekat pinggir pantai. Kan mestinya ada solusi. Seperti kita PKS, P-nya psikologi, ya kan? K-nya knowledge, S-nya solution. PKS itu partai yang membawa jiwa yang bersih dan pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran-pikiran yang gagasan cemerlang untuk banyak mengambil solusi terbaik buat bangsa. Soal Rempang misalnya, kan nggak masuk akal. Kalau diklaim itu punya negara, orang tahun 17-an 20 kok, bahkan katakan tahun 18-an yang lalu, ya istilahnya 200 tahun lalu lebih, tanah itu sudah punya rakyat Rempang dong, nenek mah. Kok diklaim negara yang baru hadir 1945? Memang kalau kita lihat carut-marut ya tentang kebijakan, kebijakan ini memang luar biasa ya. Jadi luar biasa. Blow on gimana sih kalau orang blow on ya heran sih. Bukan blow on, serakah. Lebih ke serakah. Akarnya serakah itu ya dari blow on nih. Iya, jadi kalau cuma blow on juga enggak serakah. Kalau serakah awalnya dia pura-pura jadi blow on. Iya. Dia nggak mau tahu. Serakahan gitu. Yang memang berpihak kepada luar, bukan pihak kepada rakyat. Tidak bermaksud menghujat, apalagi menghina, lah. Kita berbangsa bernegara yang rasional, yang waras, yang waras. Ya, jadi ada pesan moral yang bagus dari Anies Baswedan. Berbangsa bernegara yang waras. Yang waras. Yang waras itu ya pidato beliau dari keluar KPU ya. Iya, ya kan? Ini kan tidak ngarang-ngarang sih. Tapi saya bisa terjemahkan bagaimana berbangsa bernegara yang waras. Kaitannya tadi dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai guidance, petunjuk, bahkan pedoman, bahkan falsafah negara. Pancasila itu sebagai yang mendasari. Nah, jangan lupa dalam konteks Pancasila dan UUD 45, Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 adalah Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Nah, siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah. Alinea ketiga, UUD 45. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai dewan pakar, kita dewan pakar bukan pakardi, pakario. Betul-betul pakar gitu di bidangnya. Ya. Itu
mendasari pikiran kita yang tidak ngaco, ada dasarnya, UUD 45 dan Pancasila, maka dasar negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah, dan Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, siapa yang memberlakukannya? Presiden dan DPR. Nah, kalau presidennya tidak berkualitas, presidennya tidak punya inovasi, presidennya tidak punya kreativitas, presidennya track recordnya nggak ada untuk bangsa, bagaimana kita? Kata orang Jakarta, pagimana kita? Ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Ya, jadi ya saya tidak bermaksud apa, saya memang udah nggak ada kepentingannya untuk itulah, untuk kita ini, untuk bangsa. Jadi kekuasaan itu untuk rakyat. Tadi caranya mana? Dipimpin. Dipimpin gimana? Dirubah. Makanya kita pakai jargon perubahan. Nggak mungkin melanjutkan. Orang nggak bener kok dilanjutin. Itu kan blow on. Pasti yang blow on aja. Udahlah, mau serakah mau, tapi intinya dia blow on gitu. Padahal profesor doktor, padahal jenderal. Aduh ya Allah. Tapi kalau kita melihat suasana terkini ya, per hari ini itu kan kontestasi ini kan sudah menjelang mendekati akhir ya. Pendaftaran besok pagi ini sudah mulai di tanggal 25 terakhir. Iya, 25 terakhir. Dalam minggu ini kan sudah selesai kan. Tinggal persiapan untuk pemilihan ya. Jadi kita dalam kesempatan bisik-bisik politik kenegaraan ini mungkin perlu disampaikan kepada pemilih netizen kita ini bahwa Pilpres ini, Pileg ini saat-saatnya menentukan, ya harus betul-betul hati-hati untuk memilih ya. Jangan sampai salah pilih, karena salah pilih ruginya kan ke depan kan tidak bisa diulang lagi kan. Itu kesalah sekarang ya dampaknya kan luar biasa ke depan. Gimana Prof? Begini, sudut pandang kita tetap basisnya hukum. Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Betul. Artinya hak kita gunakan untuk memilih. Jadi hak memilih kita gunakan. Namanya pemilu. Pemilihan umum, ya kan? Nah, tapi dalam konteks fakta, pemilu dikondisikan seperti kewajiban. Harus milih, terutama ASN. Apalagi kalau nggak milih partai A, partai B yang sudah ditentukan. Zaman Orba mesti Golkar itu. Jelas. Semua orang tahu lah itu. Gitu. Kan jadi kewajiban untuk pemilu. Logika hukumnya jadi bergeser. Nggak benar. Makanya banyak macam-macam. Nah, karena pemilu itu hak, pemilu itu pilihan, maka yang menentukan adalah kesadarannya. Kesadarannya dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bicara kesadaran berbangsa dan bernegara, betullah tawaran gagasannya Anies, mari kita waras dalam berbangsa dan negara. Waras. Kenapa Anies ngomong gitu? Karena Anies orangnya santun, harusnya dia ngomong sekarang ini gila gitu. Kok begitu? Logika terbaliknya kan, mau lawan dari waras apa? Ya gila lah. Kalau dia nggak ngelihat gila, nggak mungkin dia ngomong waras. Itu kalau kita cerdas, kan banyak orang nggak cerdas. Iya betul. Lawannya itu ya. Orang jelas perubahan dibilang melanjutkan, itu kan blow on menurut saya itu. Masih banyak yang blow on sini. Banyak sekali. Ya karena memang kalau lihat dari pendidikan, orang-orang Indonesia itu banyak yang tidak tamat SD. Iya, tidak tamat SD atau tidak tamat SR. Baru tamat SD, baru SMP. Yang profesor doktor tuh 0, berapa coba? Dikit ya. Dikit sekali. Jadi masalah apalagi mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, aduh ya Allah, sedikit sekali. Saya pernah kuliah di Jerman, saya tahu persis. Walaupun nggak selesai karena beasiswa saya dari Kuwait dulu. Jadi di bom Kuwaitnya, di bom tahun 91.
sama Irak. Negaranya aja bubar, apalagi beasiswa saya. Oh, jadi waktu Irak dibom tuh di Kuwait? Bukan, beasiswa dari Kuwait. Oh, sekolahnya di Berlin. Oh, di Berlin, Jerman. Technische Universität Berlin. Sampai berapa tahun? Baru setahun udah dibubar. Tapi saya menyaksikan runtuhnya tembok Berlin itu. Masya Allah. Oh ya? Iyalah, kan waktu itu di sana. Nah, terus saya tahun 92 saya S2 di IPB. Saya teruskan di IPB. 94 selesai, saya banyak berkiprah di SIDES. Oh, SIDES. SIDES itu kan think tanknya ITSMI. Iya, tahu. Jadi waktu Presiden Habibie saya bantu. Jadi satu-satunya presiden yang saya nggak lawan Habibie. Oh ya? Ya, saya lawan terus. Ya, karena Habibie benar dia, the best dia. Orang ngakui betul. Saya masih ingat tuh waktu SBY juga tuh. Nah, di SIDES itulah saya sering ngundang Mahfud. Karena saya itu ketua departemen HAM dan lingkungan. Jadi mesti antum direkturnya almarhum Adi Sasono. Pernah Menteri Koperasi. Tahu. Sekretaris ITSMI dulu. Nah, itu contoh ya. Track record. Kita punya gagasan-gagasan. Contohnya apa? Undang-undang tentang perburuhan. Ya. Itu saya inspirasinya dari hadis Nabi yang mengatakan bayar upah buruhmu sebelum kita habis. Bagaimana memahaminya juga? Kan harus jelas, Bos. Saya nggak lihat pesantren mengaji ini, nggak ada. Nah, saya jadi tim untuk ke DPR waktu itu mengasih rumusan undang-undang. Nah, lahirlah undang-undang tentang perburuhan itu, ya, yang dengan tanda tangan tapi Gus Dur. Karena Habibie udah lengser. Tapi gagasan itu saya ngajukan itu di DPR. Nah, ada 2 pasal yang saya ingat untuk perburuhan itu dengan dasar hadis tadi. 1, buruh harus punya saham. Di perusahaan-perusahaan yang besar, yang settle, yang bagus, buruh harus memiliki saham. Karena dengan saham itulah buruh telah terbayar gajinya sebelum keringatnya kering, karena dilihatnya ruling per tahun. Usulnya terrealisasi nggak usulannya? Jadi pasal sampai sekarang? Itu ada. Seingat saya pasal 4 huruf F apa? Dijalani nggak pasal itu? Yang itu yang nggak banyak ya. Itu masalahnya, Bos. Itu soal lain ya. Gitu, tapi soal karya, soal kreativitas, soal inovasi, saya sudah berbuat. Ya, untuk negara ini. Jadi ada peluang buruh, saya ingatkan para buruh, mintalah saham di perusahaan-perusahaan besar. Itu urusan jumhur deh. Sekarang jumhur. Sama Daeng Wahidin itu, turunan saya itu si Daeng. Saya ketua PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim betul, Indonesia, PPMI. Itu aja susah saya waktu itu berdiri. Ya, kata muslimnya suruh diganti. Masih sampai sekarang masih ada waktu itu kan? Masih ada. Kalian lihat aja demo-demo masih eksis PPMI. Walaupun belum begitu besar lah, tapi ya tetap hidup lah. Tanpa ada yang biayai, Bos. Kita biayai sendiri ya, Bang. Yang kedua dari hadis itu, pimpinan serikat buruh nggak boleh dipecat, nggak boleh dimutasi, nggak boleh dikriminalisasi lah, pimpinan buruh. Oleh perusahaan. Jadi dia setara. Nah, ini saya ambil pelajaran waktu itu di Jepang. Saya belajar sama Pak Yakub Nowaea, ikut sama-sama. Pak Yakub dulu menteri. Yakub Nowaea, sama Jumhur, sama Yakub Nowaea. Boleh dicek ke Jumhur, dia masih hidup. Pak Yakub kan udah meninggal. Ya, tahu. Jadi saya menarik dari Jepang itu, dia justru mempraktekkan hadis Nabi ini tentang perburuan ini. Bagaimana? Di Jepang pakai konsep musyawarah yang sepuas-puasnya. Jadi nggak pernah ada ribut antara buruh dan majikannya, nggak ribut di sana. Kenapa? Karena pimpinan buruhnya yang betul-betul jadi pimpinan buruhnya dikasih cuti 2 tahun selama dia menjabat. Gaji penuh dibayar. Masya Allah. Nggak pernah itu. Dan kalau musyawarah nggak pernah ribut-ribut, nggak kecocok, nggak ada demo. Musyawarah lagi. Berarti berbanding terbalik dengan Indonesia ya? Jadi itulah saya salutnya Jepang. 2 di negara ini, di dunia ini, Jepang dan Jerman. Dan 2 negara itu saya pernah datang. Saya belajar serius di situ untuk konteks
perburuan. Nah, makanya hadis Nabi yang itu saya bisa terjemahkan secara praktis. Saya nggak pernah dengar mana dari pesantren mana yang menjelaskan. Malah justru di pesantren banyak penindasan juga. Betul. Contohnya apa? Rumah-rumah tangga kita juga, pembantu rumah tangga kita kan, aduh, tertindas bos. Betul. Tertindas betul. Tidak setara ya. Oh, enggak, kasih. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi oleh karena itu dalam konteks perubahan ini yang harus kita lakukan. Kalau mengacu kepada Ganjar dan Mahfud yang ingin melanjutkannya, bagaimana begitu? Mau ada perubahan yang mendasar gitu loh. Jadi harapannya ini bukan kebencian, ini intelektual. Ini kan kita ngomongkan intelektual. Namanya bisik-bisik. Nggak suka bantah. Iya betul. Jangan ditimpuk gitu. Apalagi dilaporin. Itu kan blow on lagi tuh. Orang hak kita dijamin kok, berpendapat, lisan, betul, atau tulisan. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf E. Jangan dilaporkan. Nah, kembali kepada basis negara kita yang dasarnya adalah Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum adalah hukum Islam. Maka Presiden dan DPR menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45, itu adalah Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu yang jadi catatan kita. Oleh karena itulah, kan tadi pertanyaan dasarnya bagaimana memilih. Kembali ke undang-undang kan banyak sekali undang-undang cuma ketok palu aja. Ya itu makanya. Ini yang asli itu ini. Oleh karena itu tadi antum kan bertanya bagaimana memilih ke depan. Kalau salah pilih bahaya, kan gitu. Nah, saya terangkan secara panjang lebar tadi, tapi intinya adalah Anda lihat sejarah. Nah, kenapa sejarah? Karena ini perintah Quran. Betul. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin tuh Anies Muhaimin. Tapi nggak boleh dilecehkan. Amin tuh diterimalah doa kita. Amin. Ya. Kenapa? Di situ ada dua kata kunci. Orang-orang terdahulu sebelum kita yang Allah beri nikmat, ya, dan orang-orang yang takwa, ya, juga bukan, jelas ghairil maghdub, bukan. Betul. Orang-orang yang maghdub, yang zolim, yang mungkar, yang durhaka, yang brengsek, yang track record yang nggak ada lah. Jangan ikutin itu, gitu loh. Nah, jadi konteksnya kepada pemilihan, ya Anda pakai otak Anda. Inilah kesadaran Anda. Itu yang alaihim tadi. Iya, jangan yang makdub. Dan kita sudah lihat track record yang makdub nih siapa dari 3 capres itu kan udah kelihatan. Betul. Yang masih punya harapan namanya ya Anies. Saya tidak kampanye, tapi ini logika. Ya ini kan kalau mau cerdas, kalau mau blow on ya makanlah ke blow onan itu. Sengsara terus kok. Penakut terus, tertindas terus. Makanya kita jargonnya bangkit melawan. Harus. Lawan. Kini saatnya. Lawan. Kini saatnya ya. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya. Nggak boleh ditakuti selain Allah. Tapi pimpinan partai politik pada meleot. Apalagi kalau disumbang 1 triliun, ya meleot itu bos. Dijual kursi. Itu yang terjadi saat ini. Sedihnya lambang-lambangnya agama lagi. Masya Allah. Di partai itu. Betul. Aduh. Lambang-lambang ini tapi apa namanya tidak sesuai kata dengan perbuatan ya. Ada 3 tahap yang berpikir osjubedil, Pak. 1 persepsi, 2 kesadaran, 3 pentaatan. Nah sekarang bangunan kita persepsinya kepada capres-capres yang ada, bagaimana persepsi Anda? Clear nggak Anda melihat mereka? Dari segi mana? Kualitas. Dari segi mana? Inovasinya, kreativitasnya, gagasan lainnya yang untuk track recordnya dalam prakteknya diukur dari kebijakan.
Kalau visi misi mah, aduh, semua orang juga tidak bisa. Jadi kita bicara kenyataannya apa yang dilakukan kemarin ya. Kalau visi misi banyak yang bisa bikinin, disertasi aja nggak yang bikin. Kembali ke rekod tadi apa yang dilakukan selama ini kan? Iya, itu bisa dilihat kan ada apa namanya? Tidak bisa dipungkiri kan? Istilahnya rekam jejak. Rekam jejak. Apalagi rekam jejak digital. Tidak bisa dihilangkan ya. Dulu maki-maki si Fulan, tiba-tiba pindah dukung Fulan, puji-puji si Fulan. Bagaimana? Pakai sorban segede-gede ban Vespa lagi. Wah, luar biasa. Waduh, ini bisik-bisik politik negara dengan Prof. Egy Sujana ini semakin tajam, semakin menarik. Allahu Akbar. Ya, semoga bangsa kita ini tidak blow on. Ya. Sebenarnya kalau ikutin ajaran saya tidak blow on. Awalnya Islam tuh suruh ikro. Ya ini kan ikro, baca. Baca kan, buku, baca situasi, baca keadaan. Kita lihat situasi sekarang. Ini kan sebetulnya yang paling fatal itu kesalahan elit politik kan. Segelintir elit politik yang bikin kegaduhan ini kan. Ya kan gitu kan, terutama ketua umum partai. Itu disebut oligarki sebenarnya. Iya kan, ketua umum partai yang bikin gaduh selama ini kan mereka ini kan, sehingga tidak ada ketentraman. Menjelang pilpres itu begitu gaduh, loncat sana, loncat sini, pindah sana, pindah sini, dukung sana, nggak habis-habis ya kan. Sampai tapi alhamdulillah endingnya 3 pasangan per hari ini insya Allah sudah terwujud. Tinggal kita serahkan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada netizen yang nonton channel ini, insya Allah hati-hati memilih ke depan. Ya Prof ya? Yes. Dengan cara kesadaran tadi. Persepsinya benar, kesadarannya benar, pentaatannya ketika nyoblos dia taat kepada perintah Allah enggak? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan lupa dicatat ya di masing-masing TPS itu dicatat. Dan jangan lupa juga di TPS-nya itu kalau ada masalah ribut di tempat. Betul. Nah itu yang kita buat ribut dalam arti positif. Betul. Mempersoalkan hak kita. Ya, kenapa kita C1-nya ada, kok dalam suara jadi tidak ada? Hitungannya hilang. Nah, itu yang imbauan kita ya. Blow on-nya lagi dulu kan kardus digembok. Itu saya nggak tahu yang ke depannya gimana. Yang pasti harus betul-betul yang kalau ingin perubahan. Itu masih pakai kardus yang digembok lagi, aduh blow on lagi. Jadi saya sarankan begini terus, terutama PKS nih, tolong dengan hormat Presiden PKS, Sekjen dan jajarannya, bagaimana kita menyepakati ribut di tempat itu diarahkan ke semua kader-kader kita. Juga di Nasdem, juga di PKB. Betul. Yang tambah lagi Mas Sumi dan Umat ya. Dan Mas Sumi, tolonglah bikin konsep ribut di tempat. Betul. Ketika C1 kita tidak terjawab dalam kotak suara. Dikritisi sebelum terlambat. Jangan nunggu nanti kita lampirkanlah kecurangan ini nanti ke MK bullshit, saya 2014 lawyer Prabowo. Jadi ke MK nggak bisa, MK malah jawab seenaknya aja, tidak cukup waktu. Jadi tidak manfaat di bawah MK ya, nggak ada gunanya ya. Nggak ada. Jadi maksud saya tadi himbauan saya adalah ribut di tempat, punya data yang kuat, langsung DPP mempersoalkannya ke KPU pusat. Terus dijaga, nggak usah lagi bertahap-tahap tadi, jadi nunggu kertas suara dibawa ke sini, dibawa ke sini. Kan ada quick count. Betul. Untuk apa quick count? Hitungan cepat itu. Harus betul-betul dikawal ketat ya. Maka ada anekdot saya lihat di medsos tuh, pemilu di Indonesia ini paling hebat di dunia. Kenapa? Sebelum pemilu terjadi, calonnya udah tahu, udah terpilih. Tapi mudah-mudahan yang ini 2004 insya Allah enggak. Ya nggak mungkin nggak semuanya Jokowi all man. Nggak juga lah, itu kan banyaknya kesadaran masyarakat. Mudah-mudahan yang enggak itu ya Anies, karena dia udah berubah. Banyak masyarakat bahwa udah kita lihat sendiri. Banyak orang yang sok-sok belagu. Ada teman saya itu sama-sama di HMI, bahkan ketua cabang HMI. Anies belum tentu bisa jadi capres, tahu dia jadi capres. Mau ngomong apa lo? Ya ada yang mau taruh katanya mau taruh nama Alphard segala macam kan? Ya ada juga gitu, lu mana Alphard mana sekarang? Sok belagu aja. Makanya analisis itu harus cermat. Jangan omdo. Aduh, Prof Egy ini pencerahannya luar biasa nih. Terima kasih banyak waktunya, keilmuannya, sehingga proses pencerahan politik ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Ya, semoga Pilpres 2024 ini berjalan sesuai dengan rencana
dan tidak ada kekisruhan ya terjadi, sehingga 2024 nanti kita dapat pemimpin yang baru yang betul-betul dipilih oleh rakyat untuk rakyat demi kedaulatan rakyat ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan kedaulatan rakyat untuk betul-betul mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan. Itulah PKS. Insya Allah, barakallahu fikum. Amin. Semoga panjang umur, sehat walafiat, kita bisa terus berjuang untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Insya Allah. PKS berjaya. Amin, amin, amin. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.